Indonesia, how are you today? Saya ingin Anda semua dengan penuh semangat teriakin jawabannya. Dan jawabannya adalah good, very good, excellent, oh yes. Dan tepuk tangan yang paling meriah. Bisa? Oke, kita tes dulu ya. Indonesia, how are you today? Good, very good, excellent, oh yes. Oke, terima kasih. Senang sekali karena pada kesempatan hari ini saya bisa hadir di sini untuk berbagi dengan Anda. Nah, sebelumnya saya selalu penasaran nih, apa yang membuat Anda datang ke tempat ini hari ini? Kalau benar jawabannya, saya ingin Anda semua angkat tangan bilang saya. Bisa? Siapa dari Anda yang datang ke sini cuma karena pengen ketemu dengan saya? Wah, ketahuan ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih buat supportnya ya. Dan saya pun juga khusus hadir di sini untuk berbagi dengan kalian semua. Nah, untuk memaksimalkan waktu yang kita punya, ada 3 hal yang harus kalian semua lakukan. Ada berapa hal? 3. Nah, 3 hal ini adalah 3 hal yang saya sebut dengan 3 secrets of learning. Jadi 3 rahasia bagaimana kita bisa mendapatkan yang sepenuhnya. Bukan hanya dari sesi ini, tapi juga dari hidup ini. Nah, 3 secrets of learning ini, yang pertama adalah partisipasi. Oke, ayo semuanya bilang partisipasi. Partisipasi. Kenapa partisipasi itu penting? Karena saya percaya berapa banyak yang Anda bisa dapatkan hari ini itu tergantung dari berapa banyak yang Anda bisa berikan. Ya, jadi berapa banyak yang Anda bisa dapatkan tergantung dari berapa banyak yang Anda bisa berikan. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi komentator, tapi ikutlah berpartisipasi, ambil bagian dari dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Setuju? Setuju. Nah, sekarang caranya berpartisipasi gimana? Gampang banget. Kalau Anda perhatikan, saya sering kali bertanya. Nah, kalau saya bertanya, walaupun Anda nggak yakin jawabannya benar atau salah, yang penting pede aja, cuek aja, langsung yakin jawabannya. Ya, urusan benar salah itu ntar urusan belakangan. Oke? Bisa? Bisa. Bisa saya tes dulu? Bisa ya, tes dulu ya. Hari ini hari apa? Sabtu. Jaketnya sampai ke warna apa? Putih. Universitas paling keren di seluruh Semarang bahkan Indonesia? Iya. Kalau dong dari kita. Nah, jadi itu yang pertama, partisipasi. Nah, hal kedua yang juga penting adalah open mind. Oke, ayo semuanya bilang open mind. Open mind. Nah, penting bagi Anda untuk bisa duduk di tempat ini dengan pikiran yang terbuka. Karena nggak ada gunanya Anda duduk di sini berjam-jam, tapi kalau pikiran Anda tertutup. Sama juga dengan hidup ini, penting bagi Anda untuk bisa menjalani hidup ini dengan pikiran yang terbuka. Karena nggak ada gunanya kita hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi kalau pikiran kita tertutup. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda, kalian semua yang sedang duduk di tempat ini, itu duduk di tempat ini dengan pikiran terbuka atau tertutup? Kira-kira kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari sikap tubuh, dari raut wajah, dari tatapan mata juga ya. Jadi kalau dari tadi matanya tertutup, hampir dipastikan pikirannya juga masih tertutup ya. Jadi coba lihat dulu temannya di sebelah kiri dan sebelah kanan yang matanya masih tertutup, dibangunin. Woi bangun woi, udah mulai. Ya. Nah, kenapa dilihat dari sikap tubuh? Karena saya percaya our mind and our body are all connected. Jadi pikiran kita dan sikap tubuh kita itu semua berhubungan. Nah, sekarang saya kasih tahu dulu, kenapa penting bagi kalian untuk bisa duduk di tempat ini dengan pikiran yang terbuka dan apa hubungannya dengan sikap tubuh kita? Saya kasih tahu dulu hubungannya. Kalau sikap tubuh Anda tertutup, tebak apa yang terjadi? Pikiran Anda pun juga akan tertutup. Nah, kalau pikiran Anda tertutup, tebak apa yang terjadi? Masa depan Anda pun juga akan tertutup. Rezeki Anda pun juga akan tertutup. Jodoh Anda pun juga akan tertutup. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya, siapa dari Anda di sini yang ingin membuka masa depan Anda menjadi masa depan yang lebih baik lagi? Siapa dari Anda yang ingin membuka rezeki dia lebih banyak lagi? Siapa dari Anda yang ingin membuka jodoh dia lebih banyak lagi? Nah, boleh ya? Atau itu cukup ya? Oke? Nah, tapi kalau Anda ingin membuka masa depan, membuka rezeki, caranya mudah. Mulailah dengan membuka pikiran. Dan untuk membuka pikiran dimulai dengan membuka sikap tubuh ya. Jadi ini semua amat sangat berhubungan. Nah, sekarang sikap tubuh terbuka seperti apa yang saya inginkan pada kesempatan kali ini?
Pertama-tama saya ingin Anda semua duduk ya, rapi, tegap, yang manis, tangannya nggak boleh dilipat, nggak boleh dicebetut, dan berikan juga senyuman yang paling manis kepada teman-teman sebelah kiri, sebelah kanan. You keep smile, ya. Dan satu hal juga yang paling penting itu adalah energi. Oke, ayo semua bilang energi. Nah, kalau saya tanya, kira-kira energi Anda hari ini seperti apa ya? Bersemangat? Nah, saya yakin energi dari kita pasti berbeda-beda. Coba sekarang saya tanya dulu, siapa dari Anda yang begitu bangun tadi pagi, wah rasanya semangat banget, udah gak sabar pengen cepet-cepet kesini? Yang benar. Sekarang siapa dari Anda yang begitu bangun tadi pagi gak cuma semangat, tapi begitu bangun langsung loncat dari tempat tidur? Loncat apa nih? Kesiangan ya? Aduh telat. Enggak ya, pasti loncat semangat. Nah, seperti tadi saya bilang, energi dari kita pasti berbeda-beda. Ya, maklum, wajar. Ada beberapa dari kita yang energinya luar biasa. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kapanpun juga, dimanapun juga selalu semangat. Tapi ada juga beberapa dari kita yang energinya tergantung hari, tergantung jam, tergantung dengan siapa. Ya, bahkan saya dengar juga tergantung tanggal berapa. Ya, tanggal berapa yang biasanya paling semangat? Tanggal muda. Ya, tanggal dapat kiriman ya pastinya ya. Oke. Nah, tapi walaupun energi dari kita berbeda-beda, jangan khawatir karena untungnya energi itu bisa ditularkan. Ya, untungnya energi itu bisa diapakan? Tularkan. Nah, maka dari itu pada kesempatan hari ini, sebelum saya bercerita lebih banyak lagi, saya ingin kita semua bisa menularkan dulu nih semua energi positif yang ada di ruangan ini supaya kita bisa lebih semangat lagi dan hari kita menjadi hari yang lebih baik lagi. Caranya gampang banget, di semua seminar saya selalu ada yell. Dan yellnya gampang banget, saya selalu teriak Indonesia. Nah, kalau saya teriak Indonesia, kira-kira jawabannya apa? Pasti bisa. Pasti bisa. Udah tahu ya dari video speech composing tadi ya. Nah, kenapa pasti bisa? Karena saya percaya Indonesia bukan hanya merdeka, tapi kita juga pasti bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi kita. Setuju? Oke. Jadi kalau saya teriak Indonesia, jawabannya pasti bisa. Tangannya harus dikepalkan ke udara ya, ke atas ya. Jangan ke depan, ke samping, ke belakang. Iseng ya, ke atas. Gampang? Oke, kalau gampang sekarang saya ingin mengajak Anda semua yang ada di sini untuk bangkit berdiri sejenak. Ayo kita bangkitnya tercurah sampai ke depan. Oke? Nah, tadi saya bilang ada 3 hal yang harus Anda lakukan untuk memaksimalkan waktu yang kita punya. Ada berapa hal? 3. Yang sudah saya bagi? 2. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, open mind. Oke, nah yang ketiga ini yang paling penting karena inilah yang membedakan, yaitu action. Oke, ayo semua bilang action. Nah, action inilah yang membedakan. Kenapa sih ada orang yang datang ke sebuah seminar, habis itu hidupnya berubah total? Tapi ada juga orang yang datang ke seminar yang sama, habis itu bisa-bisa aja nggak ada perubahan. Padahal semuanya sama, seminarnya sama, pembicaranya pun sama. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah action. Apakah dia mempraktikkan hal-hal yang sudah dia pelajari? Apakah dia menggunakan hal-hal yang sudah dia ketahui? Nah, saya yakin ini bukan pertama kalinya Anda datang ke sebuah acara, seminar, training, motivasi ya, dan masih banyak lagi. Dan biasanya di acara seperti ini, ketika pembicaranya lagi ngomong di depan, biasanya pesertanya lagi sibuk ngapain? Nah, nulis ya, nyatet. Semua kata-kata pembicara dicatetin selengkap-lengkapnya ya, bahkan sampai titik, koma, tanda tanya, tanda seru semuanya lengkap. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya, memangnya kalau Anda nyatet, begitu pulang ke rumah, catatannya dibaca lagi? Nah, terus kalau enggak ngapain dong nyatet ya? Nah, hari ini saya ingin menantang Anda semua untuk stop taking notes and start taking action. Oke, jadi stop taking notes and start taking action. Karena nggak ada gunanya ada nyatet, tapi kalau nggak ada yang dipraktekin. Nah, ada banyak hal yang saya bagikan hari ini. Kalau menurut Anda, kira-kira hal-hal yang saya bagikan hari ini berguna atau enggak? Yakin? Salah, ya. Hal-hal yang saya bagikan hari ini itu nggak ada gunanya kalau tidak digunakan. Oke, jadi ingat ya, semua hal ini tuh nggak ada gunanya kalau tidak digunakan. Nah, mungkin Anda nggak bakal bisa ingat semua kata-kata saya, tapi kalaupun ada 1 ke 2 hal yang saya bagikan, dan dari 1 ke 2 hal ini Anda benar-benar yakini, tekuni, dan begitu keluar dari ruangan ini langsung take action, ambil tindakan. Saya yakin 1 ke 2 hal itu pasti bisa membawa perubahan di dalam hidup Anda. Percaya nggak? Percaya.
Jadi bisa nggak semuanya janji sama saya setelah keluar dari ruangan ini langsung harus take action, ambil tindakan? Bisa? Janji? Asik. Tepuk tangan sekali lagi buat Anda semua. Thank you. Nah, jadi itu adalah 3 hal ya, partisipasi, open mind, dan action. Oh, saya mau tahu dulu nih, ada yang tahu hari ini tanggal berapa? 4 bulan? 4 Juni 2016. Nah, sekarang saya ingin mengetes memori atau ingatan kalian. Ya, kalau saya ingin mengajak Anda ke beberapa tahun yang silam, lebih tepatnya 9 tahun yang lalu. Oke, nah lebih tepatnya lagi, tanggal 28 Januari tahun 2007, jam 8.46 pagi. Coba deh ingat-ingat. Kira-kira ingat gak ya lagi pada ngapain? Ayo, kira-kira lagi pada ngapain? Hah? Sekolah, sarapan, masih tidur ya? Lagi ngapain? Sekolah ya. Pasti ingatannya samar-samar. Karena gila udah lama banget Miss Mary, lebih dari 9 tahun yang lalu. Mana gue ingat katanya. Oke? Nah, tapi walaupun hari itu sudah terjadi lebih dari 9 tahun yang lalu, hari itu adalah hari yang nggak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Saya masih ingat banget tanggal 28 Januari tahun 2007 itu kebetulan jatuh di hari Minggu ya, Minggu. Jadi tadi yang bilang ngapain? Di sekolah ya. Malam Minggu kali ya. Apa-apa. Dan saya masih ingat banget walaupun hari itu hari Minggu, tapi begitu bangun pagi saya langsung semangat. Ya saya langsung loncat dari tempat tidur, langsung buru-buru beres-beres, siap-siap dan udah nggak sabar pengen pergi ke suatu tempat di Singapura. Nah, sekarang pertanyaannya, ngapain sih buru-buru dan mau buru-buru kemana? Nah lebih tepatnya hari itu saya udah nggak sabar banget pengen pergi ke tempat orang jualan koran di Singapura. Kenapa? Karena hari itu adalah hari dimana untuk pertama kalinya saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri koran besar di Singapura, judulnya The Sunday Times, itu meliput artikel tentang kisah hidup saya. Dan judulnya adalah sebagai berikut, Sis made her first million at the age of 26. Saya sangat bersyukur karena saya bisa mendapatkan $1 juta pertama saya di usia 26 tahun. Nah, tapi yang lebih menggemparkan pada saat itu ternyata bukan hanya pencapaiannya, tapi ternyata ada kisah di balik pencapaian tersebut. Nah, maka dari itu dari sejak pemberitaannya di koran Singapura, akhirnya beritanya pun tersebar di beberapa negara tetangga di Asia. Jadi setelah koran Singapura, ada juga ini dari berita harian di Malaysia, ya. Ada juga ini, ada yang bisa nebak ini dari negara mana? Oke. Dari Vietnam ya, Vietnam ya. Bilang Thailand keseringan nonton film Thailand ya. Vietnam. Oke. Ada juga ini dari koran Mandarin di Singapura. Dan akhirnya beritanya pun juga tersebar sampai ke Indonesia. Dan mungkin beberapa dari Anda pernah membaca artikelnya, baik itu di koran Kompas, Suara Pembaruan, majalah Femina, tabloid Nova, tabloid Bintang, dan masih banyak lagi. Dan mungkin beberapa dari Anda juga sebelumnya pernah melihat saya di layar kaca. Ya, saya sempat diundang menjadi bintang tamu utama di acara Kick Andy Show, di Bukan Empat Mata, Hitam Putih, baik itu di Metro TV, TV One, SCTI, SCTV, Kompas TV, dan masih banyak lagi. Nah, semua ini saya ceritakan kepada Anda bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Mary Riana, bukan. Tapi semua ini saya ceritakan kepada Anda untuk menunjukkan satu hal, bahwa kalau saya saja bisa, saya yakin Anda semua pun pasti bisa. Dan kenapa saya bisa yakin sekali dengan hal itu? Karena saya percaya bahwa saya dan Anda itu sebenarnya nggak ada bedanya, nggak ada beda sama sekali. Banyak orang begitu mereka lihat artikel yang ini nih, biasanya sih mereka penasaran. Kok bisa sih sukses di usia muda? Kok bisa sih dapat $1 juta di usia 26 tahun? Kok bisa sih? Biasanya sih mereka penasaran. Dan karena mereka penasaran dan mereka nggak punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan saya, maka banyak sekali dari mereka mempunyai asumsi. Ya, banyak sekali dari mereka mempunyai apa? Asumsi. Dan asumsi terbanyak yang mereka punya ada sebagai berikut. Karena mereka tahu saya orang Indonesia yang tinggal di Singapura. Ya, saya memang berdomisili di Singapura, saya kuliah di sana, saya memulai bisnis saya di sana, ya, dan bahkan kedua anak saya pun juga lahir di Singapura dan saya sudah tinggal di Singapura 16 tahun. Dan karena mereka tahu saya orang Indonesia yang tinggal di Singapura, wah asumsinya cuma satu. Terang aja dia bisa sukses di usia muda, pasti dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Pasti keluarga yang kaya raya dimodalin bisnis, makanya bisa sukses. Nah, bagaimana menurut Anda? Kira-kira asumsinya benar atau salah?
Benar salah? Salah ya, benar-benar salah ya. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan gak pernah ada pemikiran keluarga saya untuk mengirimkan saya ke luar negeri untuk belajar. Karena kondisi keuangan yang pas-pasan hanya mencukupi untuk saya kuliah di Jakarta pada saat itu. Saya masih ingat banget masa-masa kecil saya habiskan di rumah kami yang sederhana di daerah Jakarta Utara, lebih tepatnya lagi daerah Tanjung Priok. Ya, dulu saya tinggal di daerah Tanjung Priok. Ada dari kalian mungkin yang punya saudara atau pernah tinggal di daerah Tanjung Priok? Huh? Oh ada? Wah, bekas tetangga kali ya. Tepuk tangan dong buat sama-sama Tanjung Priok ya. Dulu saya tinggal di Pasar Ular. Tahu Pasar Ular? Tahu ya, pernah dengar ya. Nah, banyak orang bilang itu daerah yang sangat keras karena banyak premannya di sana. Nah, jadi bisa dibayangkan, gak pernah kepikiran suatu hari saya bakal bisa kuliah di luar negeri, punya bisnis sendiri, apalagi punya bisnis di luar negeri. Sama sekali gak kepikiran. Tapi itulah uniknya hidup. Kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan kisah saya pun harus berubah, ya, hidup saya pun harus berubah. Dan kisah mimpi $1 juta saya berawal 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu, kalau ada hitung balik, tahun ini tahun 2016, berarti 18 tahun yang lalu tahun 98. Kira-kira ingat gak ya apa yang terjadi di Indonesia tahun 98? Banyak ya. Pertama ada yang namanya krisis moneter. Krisis gak cuma di Indonesia, tapi juga di beberapa negara tetangga di Asia. Dan lebih parah lagi di Jakarta pada saat itu gak cuma krisis, tapi ada yang namanya kerusuhan Mei 98. Satu peristiwa yang begitu mencekam. Dan karena pada saat itu orang tua saya sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, masa depan saya, dan maka dengan berat hati mereka memutuskan untuk mengirim saya ke luar negeri untuk belajar. Dan Singapura adalah satu-satunya pilihan. Dan itu adalah keputusan yang berat. Kenapa berat? Karena bayangkan, sebelum ada krisis aja nggak pernah kepikiran suatu hari saya bakal bisa kuliah di luar negeri. Karena kondisi keuangan yang pas-pasan hanya mencukupi untuk saya kuliah di Jakarta pada saat itu. Itu pakai kurs dolar yang sekarang, ya. Apalagi Anda ingat di tahun 98 pada saat itu dolar lebih parah lagi. Jadi bisa dibayangkan begitu besar hutang yang harus waktu itu saya ambil dan yang waktu itu orang tua saya harus tanggung untuk bisa membuat saya melanjutkan pendidikan saya di Singapura pada saat itu. 40.000 Singapura dolar. Sampai sekarang saya masih ingat juga hutangnya. 40.000 Singapura dolar kalau pakai kurs dolar sekarang sekitar 9.000, berarti hampir 400 juta rupiah. Itu kurs dolar yang sekarang. Seperti saya bilang, kalau Anda ingat 18 tahun yang lalu di saat krismon, dolar lebih gila lagi, lebih parah lagi. Jadi bisa dibayangkan nilai hutangnya lebih dari 400 juta rupiah, nilai mata uang 18 tahun yang lalu. Jumlah yang amat sangat besar. Tapi sekali lagi disitulah pengorbanan dan cinta kasih orang tua untuk anak-anaknya. Dan saya yakin Anda semua pun pasti setuju dengan saya bahwa sesulit apapun keadaan keluarga, separah apapun kondisi perekonomian keluarga, orang tua pasti selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setuju? Setuju. Dan akhirnya, singkat cerita, saya bisa kuliah di NTU, Nanyang Technological University Singapura, tempat yang sangat indah dan sangat megah. Tapi gak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa ternyata di tempat yang seindah dan semegah itu ada seorang mahasiswa dari Indonesia yang harus berjuang, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dan itulah kisah hidup saya. Bagaimana akhirnya di usia saya yang sangat muda pada saat itu 18 tahun baru lulus SMA. Tadinya saya mau kuliah di Trisakti, cuma karena kerusuhan akhirnya saya harus hijrah ke Singapura dengan utang yang begitu besar, bertahan hidup sendiri $10 setiap minggu. Pastinya bukan sesuatu yang mudah. $10 setiap minggu, anggap aja pakai kurs dolar sekarang sekitar 9.000-an, berarti seminggu sekitar 90.000. Kalau seminggu sekitar 90.000, berarti sehari sekitar 13.000 rupiah. Kira-kira bisa nggak ya bertahan hidup hanya dengan 13.000 rupiah sehari di Singapura? Wah, jangankan di Singapura, Jakarta juga susah ya. Kalau di Semarang bisa? Bisa. 13.000 rupiah sehari di Semarang bisa? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita di Semarang ya. Waduh, kalau gitu saya pindah ke Semarang aja ya. Kalau di Unika bisa? Bisa 13.000 rupiah sehari di Unika? Waduh, langsung saya pindah ke sini aja ya. Oke. Nah, luar biasa ya. Bisa ngutang kali ya, bisa puasa, bisa kasbon. Ya, saya yakin
pasti nggak mudah ya. Jangan kan di Singapura, Jakarta udah susah. Kalau di Semarang mungkin masih bisa, ya di Unika mungkin masih bisa. Nah, tapi disitulah kekuatan seorang manusia diuji. Dan percaya atau tidak, kita sebagai manusia, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuatnya kita sampai kita dihadapkan di dalam sebuah situasi yang mengharuskan kita untuk menjadi kuat. Dan karena keterbatasan, ya, begitu banyak cara yang harus saya lakukan untuk bisa bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggu. Tentu saja semua teknik pengiritan sudah saya ceritain lewat buku Mimpi Juta Dolar dan juga lewat film Mary Riana yang diangkat dari kisah nyata hidup saya. Ngomong-ngomong, ada yang udah pernah nonton film Mary Riana? Waduh, terima kasih sudah menonton filmnya ya. Banyak teknik pengiritan ya. Kadang-kadang saya puasa nggak makan, kadang-kadang saya cuma makan mie instan doang ya. Ngomong-ngomong, di sini ada doyan mie instan? Doyan, wah enak nggak? Enak ya, saya juga doyan ya, tapi bayangkan makan mie instan setiap hari selama bertahun-tahun ya, bisa dibayangkan gimana rasanya. Dan teknik pengiritan paling efektif bagi saya pada saat itu adalah dengan membawa bekal ke kuliah, Dan bekalnya pun sederhana, saya taruh di kotak plastik dan isinya sepotong roti tawar. Bayangkan mahasiswa bawa bekal ke kuliah. Sempat minder pada saat itu. Dan saya masih ingat banget setiap hari begitu sudah selesai kuliah nih, kayak acara seperti ini, begitu selesai kuliah, teman-teman yang lain biasanya suka ngajakin saya ke kantin. Mer, kita ke kantin yuk, kita makan siang bareng. Nah, karena saya bawa bekal dan saya lumayan minder untuk ngaku, kira-kira menurut Anda jawaban saya apa? Nanti aja, masih kenyang ya. Jawaban standar ya, kayaknya sering dipakai juga ya. Awalnya nasib anak kos, oke? Sama. Padahal udah lapar banget. Nah, dan akhirnya setelah teman-teman yang lain udah pada ke kantin, tempat kampus sudah lebih sepi, dan akhirnya saya pergi ke suatu tempat yang paling sepi di kampus, yang gak bakal pernah dilihat orang, dan disitulah saya buka tas saya keluarkan kotak makannya, dan saya makan roti tawarnya. Nah, kalau Anda bisa nebak kira-kira tempat mana ya yang paling sepi di seluruh kampus yang gak bakal pernah dilihat orang di mana? Di toilet. Kok tahu? Ya, pasti udah pernah baca bukunya atau udah nonton filmnya. Tapi itulah satu pengalaman hidup yang akan selalu membekas di ingatan saya. Ngumpet-ngumpet, cari toilet paling sepi, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Dan kenapa ingatan itu begitu membekas? Karena begitu banyak perasaan campur aduk hidup saya pada saat itu. Sedih, kecewa tentu saja. Terus terang saya sempat merasa hidup ini kok gak adil banget sih? Tuhan itu kok gak adil banget sih? Kenapa begitu saya lulus SMA harus ada kerusuhan? Kenapa saya harus pisah dari orang tua saya? Kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin? Sedangkan saya harus susah-susah ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Kenapa? Dan saya merasa Tuhan itu gak adil banget, gak adil. Kenapa justru di usia saya sangat muda, yang banyak orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia, tapi justru yang saya alami ada sebaliknya. Begitu banyak cobaan bertubi-tubi hadir di hidup saya. Dan saya harus mengatasi semua itu sendiri, tanpa siapa-siapa, jauh dari orang tua. Sedih, kecewa tentu saja. Nah, tapi bagaimana akhirnya dari sosok mahasiswi dengan kondisi seperti itu bisa menjelma menjadi seorang milenial yang Anda lihat hari ini? Tentu saja ada jalannya. Dan hari ini ada 5 hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana 5 hal ini mengubah hidup saya, dan bagaimana 5 hal ini pun bisa membantu Anda mewujudkan semua mimpi-mimpi Anda. Amin? Amin. Oke. Nah, tepuk tangan dulu buat Anda semua sudah hadir sekalian di tempat ini ya. Nah, kalau dari 5 hal itu apa sih? Satu hal yang akhirnya benar-benar bisa mengubah hidup Mary Riana. Yang pertama adalah karena saya berani bermimpi besar. Because I dare to dream big. Dan berawal dari sebuah mimpi. Ternyata mimpi itu mempunyai kekuatan. Dan ternyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Kalau Anda sudah pernah nonton film Mary Riana, Anda pasti ingat adegan ini. Adegan apa? Adegan ketika saya ulang tahun ke-20 pada saat itu. Nah, ini adalah momen titik balik di hidup saya. Nah, kenapa ini menjadi momen titik balik di hidup saya? Nanti saya akan ceritakan. Tapi sebelumnya saya ingin putarkan cuplikan dari film Mary Riana yang mengadegankan kisah ketika saya ulang tahun ke-20. Bisa saya putarkan dulu cuplikan filmnya? Bisa ya? Oke, mari kita saksikan video singkat berikut. Nah, itu adalah titik balik hidup saya. Tapi kalau Anda pernah bertemu saya 16 tahun yang lalu, Anda pasti gak bakal nyangka bahwa orang ini bakal jadi orang yang sukses. Karena
nggak ada tampang-tampang sukses sama sekali. Kalau Mary Riana muda diperankan oleh Chelsea Islan, kebetulan saya bawa foto aslinya ketika saya ulang tahun ke-20 ya. Penasaran pengen lihat? Waduh, langsung pada melek ya. Mana nih? Ini dia, tada! Mirip nggak sama sekarang? Hah? Beda ya? Mirip nggak sama Chelsea Islan? Aduh, nggak enak ya jawabnya ya. Oke, jelas berbeda dengan yang sekarang pun juga jauh berbeda. Berbeda bukan hanya dari segi fisik, tapi juga segalanya. Dari cara pikir saya, kepercayaan diri saya, keimanan saya amat sangat berbeda. Nah, tapi foto ini akan selalu memberikan kenangan manis di hidup saya. Kenapa? Karena tepat di saat inilah, tepat di saat inilah saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Terus terang, 1-2 tahun pertama saya jalani di Singapura penuh dengan kesulitan, penuh dengan keterbatasan. Dan saya udah benar-benar bosan hidup susah. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti itu? Hidup itu cuma sekali. Dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Dan tepat di saat itulah, tepat di saat saya ulang tahun ke-20, tepat di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan. Saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri. Dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, jadi saya kasih waktu berapa tahun? 10 ya. Sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar utang-utang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan itulah mimpi $1 juta saya pada saat itu. Dan berawal dari sebuah mimpi, ternyata mimpi itu mempunyai kekuatan. Dan ternyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Kalau mimpi ini akhirnya mengubah hidup saya, bagaimana dengan Anda? Apa mimpi $1 juta Anda? Kalau saya tanya, kira-kira Anda semua di sini punya mimpi nggak? Punya. Kalau punya bagus, saya acungin 2 jempol untuk Anda semua. Tapi kalau Anda yang nggak yakin, oke? Nah, di kesempatan hari yang baik ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mengambil secari kertas dan bolpen. Coba bisa ambil secari kertas dan bolpen. Dan saya ingin luangkan waktu sejenak 2 menit untuk Anda bisa menuliskan apa mimpi $1 juta Anda. Apa satu hal yang benar-benar ingin Anda wujudkan? Apa mimpi $1 juta Anda? Oke, ya, sambil secari kertas dan bolpen untuk bisa menuliskan mimpi $1 juta Anda. Setiap hari Anda bangun pagi, kuliah, capek-capek belajar pagi, siang, sore, malam, sampai lembur. Itu gunanya untuk apa sih? Apa yang ingin Anda wujudkan? Apa yang ingin Anda raih? Untuk siapakah semua itu? Apa mimpi $1 juta Anda? Nggak pakai logika ya, tapi pakai hati.